perkembangan kondisi terkait pandemi virus corona masih terjadi. Penambahan jumlah kasus, kematian, maupun jumlah pasien yang sembuh terus berubah. Hingga Minggu 19 April 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 di dunia telah mencapai 2.300.000 kasus. Dari jumlah tersebut, lebih dari 161.000 pasien meninggal dunia. Sementara itu, 599.000 pasien telah dinyatakan sembuh. Berikut adalah perkembangan terbaru soal kondisi wabah virus corona di negara ASEAN. Negara yang pertama adalah Brunei Darussalam. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus infeksi COVID-19 di Brunei Darussalam adalah 137 kasus. Sampai saat ini, kasus kematian yang dicatatkan adalah 1 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh sebanyak 113 orang. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Kamboja telah melaporkan 122 kasus infeksi COVID-19 yang terjadi di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 105 pasien telah dinyatakan sembuh. Kamboja belum mencatatkan adanya kasus kematian yang terjadi akibat virus corona di negaranya. Yang ketiga yaitu negara Indonesia. Di Indonesia, jumlah total infeksi COVID-19 telah mencapai 6.575 kasus. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di ASEAN yang memiliki kasus terbanyak virus corona setelah Singapura. Hingga kini ada 582 pasien yang telah meninggal, sedangkan jumlah pasien sembuh adalah sebanyak 686 orang. Selanjutnya ada Laos. Sejauh ini, Laos baru melaporkan 19 kasus virus corona yang terjadi di negaranya. Dari kasus-kasus yang dilaporkan, 2 pasien telah dinyatakan sembuh. Sementara, Laos belum mengumumkan adanya pasien yang meninggal akibat infeksi COVID-19. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Malaysia melaporkan 5.389 kasus infeksi COVID-19 yang telah terjadi di negaranya. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kasus yang telah dilaporkan sebelumnya dan 84 kasus baru yang diumumkan pada hari Minggu. Selain itu, ada 1 kematian baru yang dilaporkan terjadi. Oleh karena itu, jumlah total pasien meninggal dunia adalah 89 orang, sedangkan jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 3.197 orang. Yang keenam yaitu ada Myanmar. Myanmar telah mencatatkan 107 kasus virus corona yang terjadi di wilayahnya. Jumlah tersebut diperoleh setelah ada 9 kasus baru yang dikonfirmasi pada hari Minggu. Sebanyak 5 orang telah dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi COVID-19. Sementara itu, jumlah pasien sembuh berjumlah 5 orang. Selanjutnya ada negara Filipina. Filipina menjadi salah satu negara dengan kasus COVID terbanyak di antara negara-negara ASEAN lain setelah Singapura dan Indonesia. Pada hari Minggu, Filipina melaporkan adanya 172 kasus infeksi baru dan 12 kasus kematian baru yang terjadi di wilayahnya. Jumlah total kasus virus corona di negara ini pun menjadi 6.259 kasus. Sedangkan jumlah kematian yang telah terjadi adalah 409 kasus. Sementara itu, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh adalah sebanyak 572 orang. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Jumlah kasus baru yang menunjukkan peningkatan tajam membuat Singapura menjadi negara dengan jumlah kasus virus corona terbanyak di antara negara-negara ASEAN lainnya. Jumlah total kasus virus corona di Singapura mencapai 6.588 kasus. Dari jumlah tersebut, 11 orang meninggal dunia dan 740 pasien telah dinyatakan sembuh. Selanjutnya ada Thailand. Negara Thailand
mencatatkan 32 kasus baru COVID-19 pada hari Minggu 19 April 2020. Oleh karena itu, jumlah total kasus virus corona di negara ini menjadi 2.765 kasus. Sementara itu, terdapat 47 kasus kematian yang terjadi, sedangkan 1.928 pasien telah dinyatakan sembuh. Selanjutnya yaitu ada negara Vietnam. Hingga kini, Vietnam belum melaporkan adanya pasien yang meninggal akibat COVID-19. Setelah tadi saya menjelaskan tentang perkembangan virus corona di dunia, sekarang kita berlanjut untuk membahas tentang proses penyebaran virus corona. Yang pertama, penyebaran virus corona terjadi melalui benda-benda yang sering tersentuh oleh orang banyak. Contohnya seperti gambar di video ini. Yang kedua yaitu tidak menjaga kebersihan tangan setelah bepergian. Yang ketiga yaitu batuk dan bersin sembarangan. Yang keempat yaitu berkerumun dengan banyak orang. Setelah kita mengetahui cara penyebaran virus corona, kita juga harus mengetahui cara memutus mata rantai virus corona. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan. Lalu yang kedua, hindari kontak dekat dengan orang lain. Yang ketiga, jaga jarak sosial. Yang keempat, gunakan masker jika sakit. Yang kelima, tetap tinggal di rumah. Yang keenam, hindari kerumunan. Yang ketujuh, tidak berjabat tangan. Yang terakhir, segera ke rumah sakit bila alami gejala COVID-19. Terima kasih telah menonton. Jangan panik dan terus waspada. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Dukung terus. Terima kasih.